Paling sakti. Sakti Babadahar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Ampu Konspirasi dan bersama Kang siapa? Iwan. Kang Iwan ya. Kang Iwan ini di apa? Jajarannya sebagai apa? Pajajaran Nasional. Untuk ketua cabang. Ketua cabang Pajajaran Nasional Subang. cabang Subang ya. Untuk kepengurusannya beliau yang ngurus lah gitu. Kita nggak ngobrol tentang silat atau ngobrol tentang apa, kita cuma sharing-sharing aja untuk generasi muda gitu. Adakah support untuk generasi muda aja gitu. Tapi ada nyambungnya gitu dengan bela diri. Kenapa? Adakah penempaan karakter untuk pemuda ini di bela diri yang akan ini khususnya silat ini gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kondisi yang sekarang kita ini kan memang harus harus lebih dinamis ya, dalam kepribadian dan sebagainya, menyikapi pergerakan zaman gitu. Apalagi sekarang kejadiannya sangat cepat. Kemarin mah biasa aja kita kemana itu kadiu bebas. Sekarang dengan kejadian seperti ini kita terbatas. Tapi apapun anjuran pemerintah kita ikutin karena itu yang terbaik untuk mencegah penyebaran. Terkait dengan pemuda di dalam di dalam semangat berjuang gitu kan, untuk Subang barangkali. Karena sekarang banyak sekali generasi muda yang memang cerdas gitu. Cerdas-cerdasnya. Cerdas nama. Perlu ada pembentukan karakter juga. Adakah di silat ini pembentukan karakter? Cerdas itu harus dibarengi dengan adab gitu kan. Dalam bela diri itu kan adab lebih dulu daripada ilmu gitu. Adab itu diutamakan lah ya. Lebih dulu daripada ilmu. Karena dengan adab maka ilmu menjadi lebih baik gitu. Biasanya kalau ilmu ke depan kan adabnya tidak ada, jadi akhirnya kan sombong seperti itu. Terjadinya ketidakteraturan walaupun kasarnya keilmuannya luar biasa lah gitu. Berapapun tingginya pemahaman keilmuan bela diri tertentulah ya, biasanya kan ini merasa lebih hebat dan sebagainya, tetapi dengan adab semuanya bisa bersatu gitu. Siap. Jadi pemuda ini diharapkan dengan bergabung dengan bela diri apapun ya kampuhnya. Tapi di sini khususnya untuk silat. Bela diri apapun sama sebenarnya. Untuk silat itu terutama sekali merawat, melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh seni budaya bangsa kita. Jangan sampai hilang gitu lah. Selain kasarnya kita menjaga seni budaya bela diri bangsa ini, kita juga menjaga kesehatan lah. Betul. Itu pokok utamanya. Karena kalau badannya sehat berarti kan semangat untuk berprestasi, semangat untuk menghasilkan sesuatu yang positif itu akan terjadi seperti itu. Dari semangat ini juga kita juga kan kalau di semangat yang dibarengi sehat itu pemikiran hal-hal positif lebih berkembang ya daripada. Betul. Biasa contoh jeleknya aja kalau lapar udah harus naon gitu, bisa mikir jeleknya lebih besar gitu. Jadi kesehatan ini juga lebih diutamakan juga ya. Ya mungkin adab pertama itu ya adab kita dari menjaga silaturahmi juga. Kalau ada enak kita bisa sharing, bisa saling bantu, atau bisnis apapun juga bisa berjalan kalau adabnya berjalan dengan baik ya. Ya. Untuk ini nih, untuk pesan-pesan. Kita bebas ya mah, rekam aja kan itu teh ya mah. Dari sini saya belajar adab juga gitu. Tapi dah kira ya mah gitu. Sharing biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol, nggak dihususkan juga gitu. Untuk pesan-pesan nih generasi muda saat ini gitu, pesannya atau ajakannya gitu. Apakah kita harus sering sharing atau ngumpul-ngumpul gitu? Ya, untuk generasi muda yang punya kegiatan di luar olahraga silat atau olahraga bela diri ya semakin bersatu. Apalagi sekarang kan dengan pengurusan yang baru ya, di induk organisasi di Kabupaten Subang ini, dengan adanya pemilih yang baru ketua yang baru itu diharapkan ada geliat yang positif gitu ya, dibandingkan memang bukan yang dulu itu jelek katakanlah, kita tidak berkata demikian, tetapi sesuatu yang baru itu harus lebih baik dari yang kemarin. Terus berkembang lah, dinamis lah seperti itu ya. Ya untuk generasi yang memang
punya keaktifan di olahraga bela diri terutama silat, Iya. yuk kita bersatu gitu Iya, ya, barengan, bersatu menghasilkan prestasi yang dapat dibanggakan gitu, dapat dibanggakan. Kalau bisa mah mewakili Subang ini di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Ya, ya, ya. Gitu. Menjadi sebuah keunggulan gitu. Oh. Unggul. Kita Jadi diferensiasinya silat apa? Ya, Diferensiasi ya. keunggulan kompetitif lah ya, Hmm. yang bisa dihasilkan. Dulu juga kita kan sempat ngobrol-ngobrol sama ketua-ketua itu mengenai usul ide untuk mendirikan kampung silat di Subang. Iya, mau di Sampai Subang, sekarang belum terrealisasi. ya, ya. Mudah-mudahan Kedepannya Bapak Bupati atau pemimpin-pemimpin yang akan datang itu, yuk kita wujudkan. wujudkan ya. Seperti di Kuningan udah ada berdiri Ya, kampung ya. silat. Jadi wisatawan itu datang ke Subang itu sebelum ke teater misalkan ke Maribaya, kita mampirkan dulu ke kampung silat di Ya, sana. bela diri itu bisa jadi objek wisata Betul, juga gitu. seperti yang aku katakan tadi Ya. kan, kreativitas, Ya, terus ya. itu kan bisa menghasilkan nilai ekonomis. Iya, iya. Terutama kan silat ini kan tidak ada yang menggaji guru Iya, silat. iya, iya. Tidak ada yang menggaji. Iya. Kadang-kadang guru silat juga keluar uang gitu kan untuk event-event tertentu. Seperti itu kan. Padahal silat sudah jadi bagian warisan dunia juga. Betul. Ya. Warisan dunia juga yang memang perlu ada perhatian lebih lah gitu. Tuh, Yang lebih. di kahayang nama gitu. Kayak gitu. Ngebatin loba berarti. Ngebatin loba. Tapi di luar itu Kang Iwan ini apa luar biasa lah. Saya udah lama juga gitu merhatiin bahwa Kang Iwan ini aktif. Terus kalau aktif sama pesilat udah gak aneh lah. Tapi Kang Iwan juga welcome pada siapapun. Ini nih jadi nilai-nilai lebih untuk kita untuk belajar, untuk khususnya untuk yang muda, bahwa kita welcome lah sama semua orang gitu. Betul. Jangan tertutup. Ya, silaturahim kan tidak hanya dengan komunitasnya, Iya. siapapun Iya. gitu kan. Kan untuk menambah wawasan lebih luas lagi lah, urang masuk di insan silat aja aku kok mau gitu, kurang informasi, kurang bergaul, kurang bergaul. Tadi mah jeung saha wae bergaul gitulah intinya mah. Untuk apa? Ya untuk menambah wawasan lebih luas lah gitu. Ulah tinggalin teuing informasi. Ya. Ini untuk, nah ini agak spesial juga untuk anu rek usaha budak ngora gitu, bahasa singkatan naonnya, bahasa halusna naonnya. Orang dengar arti bahasa nukar itu tuh lah. Jadi untuk kalau tadi kan untuk umum nih, untuk kayak pemuda-pemuda yang memilih mandiri dengan jalur usaha lah. Iya. Supportnya gitu, supportnya dari Kang Iwan. Ya di kita kan udah ada apa namanya seperti Kang Herman Syah itu kan di grup apa lupa namanya saya, pengusaha muda ya. Pengusaha muda ya. Pengusaha muda itu kan udah ada wadahnya. Di situ suka ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya juga informasi yang bagus, baik teknologi maupun manajemen pengelolaan bagaimana bisnis bisa berjalan. Iya. Abi oke dah bari bisnis kayak aku itu. Jualan baju. Jualan baju sama lah. Macam orang jualan baju paksa, jual paksa ya. Jual dedet ya gini dedet. Tapi kan perputar orang. Ekonomi berjalan kita. Kadang-kadang ulah banget saya jangan anak-anak gitu sama usaha bisnis lah, kawas sarua. Kawas sarua. Itu menang barter. Lantaran sehari aja itu berputar uang gitu. Ya. Nah, ini juga saya di untuk anak-anak memang tidak mau, jujur aja untuk anak-anak memang tidak mau bergantung pada pemerintah tuh. Kalaupun ada bantuan ya silakan. Masalah kita tidak menutupi, tapi memang agak menutup diri juga untuk bersentuhan dengan itu, walaupun kita tidak membatasi gitu. Nih supportnya nih, karena kita akan lebih bekerja keras lagi gitu daripada yang memang bersentuhan dengan pemerintah atau ada perhatian pemerintah. Supportnya dari Kang Iwan ya. Khusus ini buat spesial untuk anak Bastra yang memang baru berkumpul lagi lah, baru berkumpul jadi wadah lagi, pengennya jadi OKP, organisasi kepemudaan pengennya. Tapi kita rintis ini spesial pesannya dari Kang Iwan karena anaknya metal gitu. Yang terpenting mah yang pertama adalah semangat untuk menjalin kebersamaan lebih baiknya, menjadi insan-insan yang lebih lebih soleh lah gitu ya. Menjauhi narkoba, yang lain-lainnya yang ekses ditimbulkan karena hal tersebut gitu, dan sebagainya.
saya sih setuju aja mau bentuk OKP atau apapun. Yang penting mah semangat untuk membangun Subang. Iya, gitu ya. Pasti. Jadi kita memang tidak bersentuhan, tapi tidak memberatkan atau tidak bergantung. Tapi ya intinya juga ketika kita kasarnya membangun kemandirian ekonomi, secara tidak langsung kan membantu pemerintahan juga gitu. Ya, karena kan udah banyaknya pengangguran, kan ya. juga jadi jadi resiko yang berat untuk pemerintahan daerah gitu kan, karena tingkat kesuksesan pemimpin itu kan bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sertakan rakyat tuh. Seyogyanya memang pemuda ini kita jalin komunikasi dengan mereka ya, dengan pemangku kebijakan pemerintahan ini, bagaimana ini pemuda ini bisa berdaya guna gitu ya, bisa produktif dan sebagainya. Pelatihan apa yang bisa digulirkan oleh pemerintah gitu. Ya dari saya pribadi kasarnya dari komunitas ini ya memang ada yang bernada miring seperti kasarnya. Ini tadi diperhatikan pemerintah gitu, anggar mandiri. Nah, apakah lebih baik misalkan sepertinya pemerintah juga mesti respon akan mereka udah kita masih mandiri kasarnya. Naon tidak bergantung. Ini sebenarnya udah hal positif sebenarnya, jangan diambil negatif ya. Mereka tidak tersentuh saja udah mandiri, apalagi disentuh. Apalagi disentuh. Ya kan sebenarnya tugas negara untuk kesejahteraan dan sebagainya itu dikasih caranya, teknologinya dan sebagainya. Kalau udah kreativitasnya tinggi kan pemuda-pemuda memang tidak bergantung dalam segala hal. Tapi kalau misalkan pemerintah ini bukan jadi ngomongnya nuntut ke pemerintah ya. Nggak apa-apa, ini kan sharing-sharing kemana daik. Tapi kalau pemerintah itu merangkul semua lapisan pemuda dengan hal-hal yang produktif, akhirnya lebih bersinergi lah ya. Bersinergi. Gitu. Jangan sampai nanti banyak organisasi yang katakanlah tidak jalan di jalurnya. Iya. Sebenarnya kita juga nggak perlu apa-apa, cuma cukup komunikasi sih kan. Betul. Komunikasi, sharing. Jadi secara tidak langsung membangkitkan gairah juga ya. Betul. Orang diamprokan pejabat, paling itu kan sok kayak gitu bahasa orang mah. Kadang-kadang kedatangan lu ke pejabat langsung semangat. Lain pejabat nyuguhan kudu nama bawaan. Kalau orang maksakeun kajian nganjuk anggotanya nyuguhan. Terasalnya ya. Itulah. Di mana? Biasanya gitu. Biasanya gitu. Jadi ya ada nilai lebih lah, kasarnya mereka udah terbakar gitu ya. Udah kayak kanceman aja gitu. Ya mungkin hari ini kita ngobrol sharing-sharingnya tentang ya kita nggak menuntut seperti menuntut pemerintah, bukan, kita hanya sharing-sharing aja agar kasarnya para pemuda ini terus meningkatkan kemandiriannya gitu. Ada saat dulu pemerintah itu menengok kepada pemuda ya, karena sekarang ini kan memang di kita ini kan pemuda khususnya yang laki-laki itu susah cari kerja gitu ya. Tidak terakomodir lah. Kalau misalkan katakanlah yang paling umum itu kerja di pabrik susahnya, kecuali orang yang punya keahlian tertentu seperti keahlian maintenance di pabrik itu, AC, listrik dan sebagainya. Kalau yang umum sih susah ya, susah aksesnya tentang guys hese lah ya. Ini udah jadi rahasia umum juga gitu, juga bahwa dipungkiri atau tidak perkembangan industri di Subang ini lumayan pesat, tapi lapangan pekerjaan untuk cowok untuk laki-laki tuh susah banget gitu. Susah banget. Ya diharapkan dengan dengan pemuda-pemuda yang ikut latihan bela diri khususnya kalau saya masih khususnya itu punya sikap yang tantang menyerah, antusias ya. Nanti tidak mengeluh, tidak pesimis tidak pesimis gitu seperti itu. Ya, terus eksis untuk untuk tetap berjalan berjalan. Siap. Terima kasih. Ya, untuk hari ini dicukupkan. Sukses semua. Namun sukses kan orang era ulin lagi gitu. Kadang kala amun teh sukses era ulin kan sukses gitu. Kadang kala untuk bagian pemuda sama-sama dan sukses orang.
Ayo model urang mah pan kandang kulit banget gitu. Kang Iwan, jeung sasage jor teh paling batur ngewa ka urang gitu. Ya, reuy. Ya, untuk hari ini bersama Kang Iwan sebagai pengurus dari Pencaksilat Nasional Padepokan ini sini Padepokan juga ya? Iya. Pajajaran Nasional ini Perguruan Pencaksilat Pajajaran Nasional Cabang Subang. Dicukupkan sekian, saya Kiangku Konspirasi dan Kang Iwan Pajajaran. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.